jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Salam Itu Indah, jamaah yang di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah istri jantungnya rumah tangga. Nah nih buat jamaah yang ada di rumah nih, terutama untuk kaum Adam ya, seperti saya laki-laki ini yang kadang-kadang kalau udah pulang gitu ya kan, lupa ya kalau seandainya istri itu udah repot, udah capek-capek, udah nyiapin masakan buat kita, tapi kita nggak mau makan. Seperti tayangan yang berikut ini nih. Waalaikumsalam. Ayah udah pulang. Kamu lagi bikin apa? Aku lagi masak makanan yang spesial buat ayah. Apa itu? Ini adalah gado-gado dengan bumbu pecel dari Mbak Darsi. Pecel. Iya. Karena aku nggak suka bumbu kacang. Tapi ini beda. Cobain dulu deh. Mau ini? Cobain dulu lah. Kamu tuh kok enak banget sih. Nggak mau, nggak suka. Udah deh. Pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini, karena pernah cinta. Ini buat orang yang udah menikah ini pasti hampir semua pernah ngerasain yang kayak gini nih ya kan. Yang istri udah masak tiba-tiba suaminya bilang masakannya nggak enak gitu ya kan. Atau mungkin ya istri udah masak capek-capek, suami pulang dari kantor atau dari kerjanya balik-balik, "Mah, Pak nggak makan?" Udah makan tadi di luar." Iya, gondoknya langsung auto cemberut on katanya nih. Nah ini Ustadz Maulana mau izin Ustadz ya. Kadang suami kan pas lagi di luar kerja ini nggak tahu apa yang dilakuin sama istri di rumah. Dan benarkah seorang istri walau sesibuk apapun pekerjaan di rumahnya, maka istri ini akan menyempatkan untuk memberi yang terbaik untuk suaminya. Di antaranya adalah masakan buat suaminya ya. Terus apa benar masakan seorang istri ini dapat mengikat hati seorang suami? Mohon izin penjelasannya, silakan. Baik, makasih banyak Mas Fadli, luar biasa. Itu tadi curhat. Curhat sekalian. Oh, iya. Bunda Uzaza, makasih banyak hari ini luar biasa. Karena kita membahas sosok wanita yang luar biasa, jantungnya rumah tangga. Nah buat yang baru bergabung, hari ini adalah hari terakhir 1441 Hijriah. Antar sore usahain baca doa akhir tahun dan habis maghrib baca doa awal tahun. Nah ketika kita mendengarkan pembahasan tadi bahwa masakan yang luar biasa, tayangan tadi luar biasa, sangat menyentuh sekali. Menyentil laki-laki yang maaf ya nggak mau makan di rumah, harusnya makan di rumah. Dan ingat, berikanlah wanita itu kesempatan untuk bisa mengabdi kepada suaminya, melayani suaminya, memberikan kebahagiaan kepada suaminya, kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar terhadap suaminya lewat jalur suami untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan cara memasak buat keluarga. Karena kenapa? Karena ada cinta dalam masakan. Ada cinta. Oh, tadi jadi cinta, sekarang cinta. Oh ya, ada cinta Ada dalam cinta, masakan. ya. Masya Allah. Ada cinta dalam masakan. Kenapa? Karena di dalam masakan itu ada usaha. Sekali lagi, ada usaha, ada pemilihan, ada memilih, ada usaha, ada dipilih. Maaf kepada bapak-bapak yang ada di rumah, tahu nggak ibu-ibu itu luar biasa loh, menata besok makan apa, lusa masak apa lagi, itu perjuangan itu. Mau makan apa lagi besok, nanti bosan lagi, terus dia atur lagi, pagi masak apa, siang makan masak apa, sore makan, malam makan apa. Dan ingat, itu perjuangan bertengkar sama penjual ikan. Berapa harganya, itu perjuangan. Habis itu berjuang lagi di dapur, tok, memasak lagi. Bisa jadi, maaf kena minyak tangannya. Bisa jadi, habis itu dia jagain masakan yang sudah dimasak, jangan sampai dimakan kucing. Itu luar biasa. Tiba-tiba suami datang, saya sudah makan. Sakit hati itu, sakitnya di mana? Jadi ingat, masakan itu ada cinta karena ada usaha, ada pemilihan, ada pemikiran. Kemudian ingat, maaf kita sebagai suami, laki-laki harusnya apa? Menjaga perasaan lewat masakan. Kalau Nabi, oh enak sekali. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah memasukkan garam di minuman Rasulullah. Dikiranya gula padahal garam. Nabi meminumnya. Dia ajak Aisyah duduk di pangkuan. Duduk sambil minum bersama. Gantian
Baru kali ini aku disuruh duduk, tahu-tahu garam. Ini luar biasa. Ada lagi nih, sosok wanita yang namanya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling pandai memasak, Safi'ah. Ini paling pandai memasak. Sampai masakan itu suatu ketika datang ke rumah Aisyah. Lalu saya pinjam kata-kata ini, dilemparkan sampai piringnya pecah. Maka Ummul Mukminin Aisyah merasa bersalah dan bertobat. Aku bagaimana menebus ini? Kata Nabi, piring diganti piring, Iya. makanan diganti makanan. Oh. Jadi artinya kembalikan piringnya secara utuh dan masak makanan yang persis dengan itu kembalikan dengan utuh. Itu adalah perjuangan perempuan. Kenapa? Makanya kalau misalnya kita makan masakan istri itu makin mengikat rasa cinta antara suami dengan istri. Nah, itu Iya. salah satu penyebabnya karena ada perjuangan di sana. Nah, selanjutnya nih bicara masalah tentang wanita. Banyak yang menganggap wanita itu adalah makhluk yang lemah, ya. Nah, sekarang kita mau lihat sebuah tayangan bahwa di sini kita melihat seorang wanita ini sangat hebat dan kuat, bahkan menyamakan dirinya seperti laki-laki. Apa sih kerjaannya? Ini dia kerja. Aduh, Ustadz Maulana coba kenapa ditutup? Sedih. Hah? Udah lihat wanita bekerja, ingat istri yang bekerja. Aduh ya Allah. Oh ya Allah. Terus lagunya, kenapa sih bisa bikin Iya. lagunya begitu? Enggak, karena memang itu kan biar lebih mengharukan. Karena memang kita lihat tadi ini pekerjaan yang nggak gampang ya, mungkin nggak semua laki-laki juga bisa nggak bisa ganti ban gitu loh. Apalagi terutama ban truk tadi yang segitu gedenya diganti itu luar biasa. Nah, apa Ustaz? Seumur hidup saya nggak pernah. Saya nggak kan, makanya nggak pernah. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa makanya. Nah sekarang kita bicara lagi nih, wah mohon izin Ustazah Lulu nih kita lanjutin lagi tadi yang kepotong sama iklan Iya, ya. iya, Kak. Kita bicara masalah tentang balasan terbaik dari Allah bagi para istri yang menjadi jantungnya rumah tangga ya. Bukan cuma hanya membantu keluarganya di rumah, tapi juga ikut mencari nafkah. Apa balasannya ini? Mohon izin penjelasannya silakan. Iya, terima kasih Kak Fadli. Jamaah. Yeay! Oh, jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Lillah. Nah tadi teringat ya kata Bunda emang benar-benar Wonder Woman ya. Punya super power yang Masya Allah hebat sekali wanita itu. Ada yang menjadi supir truk bahkan tadi ganti ban ya Allah hebat sekali. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi Allah rahmati ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah bagaimana balasannya ketika wanita berperan sebagai mencari nafkah. Tetap mencari nafkah 100% kewajibannya ada pada lelaki ya. Kemudian ketika wanita membantu, nah disinilah ketika bermasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dua sosok wanita menghadap Rasulullah, ya, namanya Zainab. Satu adalah Zainab yang memang istrinya Abdullah bin Mas'ud, kemudian satu lagi Zainab dari kaum Ansor. Kemudian datang, ayo Zainab kata Rasulullah, Zainab yang mana? Dua-duanya ya Rasul, menanyakan. Karena Rasulullah sehabis menjelaskan tentang sedekah, pahala sedekah Masya Allah berlipat ganda sehingga menggugah hatinya, ya Rasul bagaimana kami ini pengen banget sedekah, tapi kami tidak bisa bersedekah, kami ini mencari rezeki untuk keluarga karena memang suaminya kerjanya pas-pasan, untuk tambahan istrinya hobinya untuk berdagang, berbisnis, membantu suami. Apa kata Rasulullah? Ada dua pahala di sini. Yang pertama adalah mengakrabkan untuk silaturahim, ya. Yang kedua pahala yang diberikan adalah sedekah. Masya Allah. Jadi dapat dua. Yang pertama kita mengetahui bahwa sedekah ini melipat gandakan pahala. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 diperumpamakan bahwa ketika yang bersedekah ada satu benih. Kemudian tumbuhlah yang namanya 7 tangkai, masing-masing itu ada 100 biji. 100 biji bahkan Allah lipat gandakan lagi. Allah maha tahu dan Allah pun juga maha melipat gandakan. Masya Allah. Artinya berlipat ganda dan Allah, wallahu a'lam, Allah yang tahu ketika lipatan ganda itu Masya Allah banyak lagi. Kemudian yang kedua, sedekah ini adalah dalam hadis riwayat Tabrani yang pertama menghindari dari kematian yang buruk. Kemudian juga terhindar dari sifat sombong dan bangga diri. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, sedekah ini Masya Allah menghapus dosa-dosa, diibaratkan
air yang memang dapat menghapus api, yang dapat memadamkan api. Kemudian juga ketika pahala sedekah kita sama-sama tahu, ketika sedekah ini adalah sama-sama menjauhkan dari api neraka. Dianjurkan oleh Rasulullah, sedekahlah walaupun hanya sebiji kurma karena ini akan menolong dari api neraka. Dan orang yang gemar sedekah dapat naungan di mana naungan itu tidak ada naungan selain naungan yang Allah berikan. Ya, ketika gemar hobi bersedekah. Bahkan ketika Rasulullah Mi'raj pun juga melihat ada sekelompok orang yang memang saat itu menanam, saat itu mendapatkan hasilnya, panennya. Dikatakan, ditanya oleh malaikat Jibril, ini bagaimana, ini maksudnya apa? Dijawab oleh malaikat Jibril, inilah orang yang hobi gemarnya sedekah. Masya Allah, jadi pahalanya menyambung silaturahim, Allah. kemudian juga sedekah. Jadi buat ibu tadi ini alhamdulillah ya ada 2 pahala yang didapat tadi. Ya. Pahala silaturahimnya dapat, pahala sedekahnya dapat buat keluarga. Walaupun gak sedekah langsung dalam artian fisik ngasih duit ke orang gitu ya. Ini Masya Allah ini udah bener-bener Islam nih luar biasa banget ya. Buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Coba kita lanjut lagi nih sekarang nih. Sebenarnya nih kita mau coba curhat online. Cuma karena memang koneksinya kurang bagus. Jadi jamaah yang di rumah ini kita kasih kesempatan untuk curhat lewat telepon aja. Ini sekarang sudah ada penelpon yang masuk nih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya dari hamba Allah silakan ibu curhatnya. Ya, saya mau bertanya dan mohon bimbingannya dari Ustaz dan Ustazah. Saya mau bertanya, saya kan seorang istri dan di sini suami saya sedang selingkuh dan asal mulanya dia memang terkena suatu lama-kelamaan sudah disembuhin lalu dan sekarang dia sama-sama suka. Di situ saya ikutin jalurnya, ikutin cara ceritanya. Tapi lama-lama merasa sakit, saya tahan, dan akhirnya saya teleponlah si cewek itu tadi. Dan saya tahu semua ceritanya terbongkar dan suami saya marah. Akhirnya si HP itu tadi diganti, lalu dia pergi dari rumah selama 1 pekan. Setelah dia pulang, Oke. itu dia bawa HP Android baru. Itu di privasi. Saya nggak dikasih tahu polanya gimana dan Oke. WhatsApp-nya pun berubah dengan saya. Iya. Bahkan nafkah pun tidak dikasih. Oke. Dan yang saya mau tanyakan, yang harus saya lakukan itu seperti apa? Oke. Iya. Oke Mbak, jadi saya sedikit rekap dulu ya. Tadi pertanyaan dari Mbak ini agak panjang dan juga di sini suaranya agak mungkin yang di rumah juga mendengarnya kurang jelas. Iya, benar. Jadi intinya ini adalah Mbaknya ini suka dibohongin sama suami. Alasannya suami ini kepelet orang lah, segala macem lah. Intinya adalah suami ini mudah tergoda di luar. Nah istri ini mengurusi segala macam rumah tangganya nih sampai dia ngutang-ngutang gitu loh. Yang penting nih rumah tangga bisa berjalan nih, anak-anak bisa makan, bisa sekolah dan lain-lain. Nah tapi nggak ada tuh namanya penghargaan dari suami untuk sang istri, malah balasannya adalah meninggalkan istrinya, kan begitu nih. Kalau kurang lebih seperti itu ya Mbak ya? Iya, mungkin kita coba dengarkan dulu jawaban dari Bunda Tuti bagaimana nasihatnya untuk Mbak yang telepon nih. Silakan Bunda Tuti. Baik, terima kasih Mbak. Mudah-mudahan Mbak diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Niat awal kita menikah yaitu ingin membangun rumah tangga yang mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kenyamanan. Dan ketika ada ujian-ujian di tengah-tengah rumah tangga, maka kita pun harus kembali berkomitmen bahwa ini adalah bentuk daripada ujian Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada permasalahan seperti itu, Mbak berusaha untuk menenangkan diri. Kemudian berikan nasihat kepada suami. Kita komunikasi, pertahankan rumah tangga. Jangan sampai kita hanya dengan permasalahan yang sedikit, memang ini kalau dilihat memang sakit hati. Tetapi karena ini adalah merupakan komitmen kita, tidak ada rumah tangga yang lurus-lurus saja. Pasti ada ujiannya, kemudian pasti juga ada cobaannya. Dan ketika suami seperti itu, sikap kita memang harus betul-betul memahami kenapa ini suami bisa sampai kepelet di luar sana. Kenapa ini suami sampai menikah lagi? Nah kita juga sebagai perempuan, sebagai istri, bahwa istri sebagai jantungnya dalam rumah tangga, hendaknya kita berintrospeksi. Karena biasanya kalau misalkan kebutuhan laki-laki, kebutuhan suami, pertama matanya.
Bagaimana supaya suami itu tidak melirik-lirik, bagaimana kita sebagai istri memberikan pandangan yang supaya menyenangkan daripada hati suami. Insya Allah tidak akan. Yang kedua mungkin jaga perutnya, dan Iya. yang ketiga jaga daripada kebutuhan biologisnya. Dan kalau itu tidak terpenuhi barangkali itu suami tergoda di luar, Iya. sabar, pertahankan, perbaiki insya Allah. Nah, sekarang- Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Iya, buat Ustadz Maulana nih, mungkin kalau seandainya semua sudah terpenuhi tapi masih tetap aja begitu, bagaimana Ustadz Maulana yang harus Sebenarnya saya dilakukan? kesel ini. Iya, iya, iya. Saya Waduh, juga jangan kesel emosi. ini. Saya kesel banget. Saya Saya juga kesel, kesel dengarnya. Sabar. Dengan alasan apapun tidak dibenarkan. Saya kepelet lah, orang kepelet cuma sekali, dia Iya. berkali-kali. Doyan berarti Berbulan-bulan. atau hobi. Apalagi maaf. Nih, kalau sosok laki-laki itu Allah berikan kemuliaan. Kalau perempuan dikasih rahim, maka laki-laki, makanya perempuan itu lebih lebar di bawah daripada pundaknya. Sementara laki-laki pundaknya lebih lebar. Kenapa? Karena akan menopang tanggung jawab. Betul. Karena laki-laki itu yang namanya kalau sudah dia di status suami, pasti akan ada nilai tanggung jawab pada dirinya. Betul, Dia amin. tidak akan menelantarkan. Maka sebaiknya mbak atau ibu yang lagi nonton tadi ini yang lagi nelpon, tolong beri ketegasan. Yang pertama, jangan biarkan ibu yang bertanggung jawab. Oh iya, kadang kan tanggung jawab di suami. Karena kalau dia bertanggung jawab, keenakan suaminya pergi berbulan-bulan, pergi lama-lama, enggak balik-balik. Memangnya orang tidak makan 3 kali, satu hari 3 kali makan, kali 1 bulan sama berapa kali makan itu? Hitung sendiri 90. deh. Iya, hitung sendiri. 90 kali makan. Terus 90 kali makan itu dari mana? Nah, duitnya. Harusnya kasih kesempatan. Anda yang tanggung jawab. Di mana nafkah saya? Ya. Kemudian mohon izin. Komunikasikan tadi, makasih banyak Bunda Tuti tadi sudah menjelaskan bagaimana sosok wanita menyikapi ketika suami seperti itu. Iya. Lalu komunikasinya bukan hanya komunikasi lagi, musyawarahkan. Amin. Nah ini tuh ya Mbak ya. Kesel ya. Kesel, kita ke bawah juga nih Mbak jadi kesel. Mbak, udah jelas Mbak? Sudah puas dengan jawaban guru-guru kita? Iya, terima kasih banyak ya Mbak ya. Ajak berunding Mbak, ajak berunding. Iya, aduh. Minta tanggung jawabnya. Betul. Ya ini Ustadz Maulana masih emosi nih. Makasih banyak Mbak. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lain. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Bunda Tuti. Iya Kak Fadli. Bunda Iya. TUTI. Oh iya. Ini Biar gak salah panggil lagi katanya gitu nih. Iya. Apakah dalam pandangan Islam Allah telah memberikan sifat sabar ya. Dan kesetiaan di dalam diri wanita. Terutama dalam merawat suami ketika sakit dibandingkan dengan suami ketika istrinya sedang sakit. Baik, subhanallah seorang istri itu diberikan sifat yang sabar. Allah berikan lebih daripada seorang suami. Memang itu benar. Karena walau bagaimanapun kalau Oke, kita Bunda, gimana kalau kita jawab insya Allah setelah satu ini ya. Aduh, Kak Fadli. Selengkapnya. Sabar Kak Bunda. Bunda udah on Fadli. fire nih. Saya juga lagi on fire tapi yang jamaah di rumah tunggu Allahu dulu. Akbar. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Udah fokus Jamaah, nih. oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa-bisanya.